Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick card reading kali ini mengenai yang membuat orang sekitar sulit menerima eksistensimu di lingkungannya. Oke, di sini tersedia 2 file ya, dan aku sudah kasih tanda untuk masing-masing filenya ya guys ya. Ini file 1 aku kasih tanda bunga spider berwarna merah. Oke. Dan ini file kedua aku kasih tanda dengan bunga spider berwarna biru. Oke, silahkan pilih ya guys ya. Mau pilih file ke-1 kah atau file kedua ya? That's up to you. Selalu gunakan intuisi kamu untuk memilih. Hai, file 1, ini file kamu ya. Buat kamu yang pilih file ke-1 dengan tanda bunga spider berwarna merah, ini file kamu ya guys ya. Mari kita lihat energi dari dirimu yang memilih file ke-1 ya guys ya. Apa sih yang membuat orang sekitar itu sulit menerima eksistensimu di lingkungannya ya? Oke, well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. Alright, kita lihat di sini ya guys ya. Yang membuat orang sekitar sulit menerima eksistensimu di lingkungannya. Di sini ada Ten of Swords, ada King of Swords, ada Knight of Swords, ada Knight of Swords, ada Knight of Wands, one more, ada the Moon. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik untuk memilih file ke-1 ya. Alright, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya, dan ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius, dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Pisces. Well guys, mari kita cari tahu di sini ya, yang membuat orang sekitar sulit menerima eksistensimu di lingkungannya itu apa ya? Mungkin kamu ini ada yang merasa ya bahwa beberapa orang itu tidak menyukai kamu, atau banyak orang itu kayaknya menyerang dirimu, bahkan memusuhi kamu. Kamu bingung, why gitu, apa salahmu ya kan? Padahal kamu nggak pernah melakukan sesuatu yang kamu rasa itu salah gitu ya. Padahal kamu nggak pernah bikin sesuatu yang berkonflik atau bermasalah dengan seseorang gitu. Tapi kayaknya orang nggak suka sama kamu atau kayak membenci kamu tanpa sebab gitu ya. Nah, kamu merasa bahwa kamu tuh kayak nggak diterima gitu di lingkungan itu. Sekarang kita lihat di sini lebih detail ya guys ya. Apa sih yang membuat orang sekitar itu sulit untuk menerima eksistensimu di lingkungannya mereka ya? Nah, di sini dimulai dari Ten of Swords ya guys ya. Aku melihat bahwa orang-orang atau seseorang ya, atau beberapa orang ini ya yang berada di circle-nya kamu atau di lingkungan di mana kamu dan orang-orang ini ada ya, itu yang membuat mereka atau dia sulit untuk menerima eksistensimu, sebab kamu ini membuat mereka tidak berdaya ya guys ya. Kamu mampu membuat mereka tidak berdaya dengan ucapanmu, dengan kata-kata yang kamu lontarkan, karena aku merasa bahwa kata-katamu itu cukup tajam ya, dan bisa menusuk sampai ke relung hati gitu loh guys ya. Apabila kamu mengungkapkan suatu kebenaran atau ketika kamu berkata-kata itu banyak benernya gitu loh guys ya, banyak betulnya ya, dan mereka atau orang-orang ini tidak bisa menyangkal gitu ya, sehingga sepertinya mereka atau dia atau beberapa orang ini sulit atau kesulitan untuk melakukan sesuatu yang menyimpang ya.
Dengan kata lain, sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau sesuatu yang sepantasnya atau seharusnya gitu loh guys ya. Mereka nggak bisa macem-macem ya, misalnya mau curang atau mau nilep dana gitu ya guys ya, sulit gitu ya ketika ada kamu di circle atau di lingkungan itu. Ketika dia atau mereka ini ingin membodohi orang lain ya, dengan mungkin bikin rekayasa atau data kayak minta iuran yang mana itu fake atau apapun gitu ya, yang mana mereka buat-buat, itu sulit sekali karena ada kamu gitu ya guys ya. Dan ketika berdebat dengan kamu ya, mereka tuh bisa kalah debat ya, atau mereka tuh kayak menjadi terdiam ya, tidak berkutik ketika kamu mengungkapkan kebenaran atau ketika kamu berkata-kata, karena aku merasa bahwa kata-katamu itu cukup tajam di sini ya guys ya, yang bisa membuat orang menjadi tersinggung, yang bisa membuat orang bahkan jadi tersakiti ya guys ya, dan merasa tak berdaya untuk membalas balik gitu loh guys ya. Karena yang kamu katakan itu apa adanya, sesuai dengan fakta dan realita yang ada ya. Kamu mengungkapkan kebenaran yang terjadi ya. Kamu itu orangnya jujur apa adanya. Jadi kalau berbicara tuh suka nyablak atau ceplos-ceplos gitu loh guys ya, tanpa pikir panjang, karena kamu memang kayak entah diajarkan sejak kecil kamu itu mesti jujur gitu ya guys ya, atau berkata apa adanya gitu ya guys ya, atau memang karakter kamu secara natural ya, dari lahir kamu memang adalah orang yang tulus, jujur, apa adanya gitu. Jadi kamu tuh mengungkapkan hal yang benar-benar apa adanya, walaupun itu menyakitkan, walaupun itu pahit terasa ya, walaupun itu membuat orang-orang sekitar jadi tersinggung atau tersindir atau merasa tidak nyaman gitu loh guys ya. Tapi kamu kayak dari sana tuh kamu mampu mengungkapkan sesuatu yang memang ya memang seperti itu adanya gitu loh guys ya, tanpa direkayasa, tanpa dibuat-buat ya. Itu kenapa mereka jadi kayak sulit untuk menerima eksistensi kamu di lingkungannya mereka, karena kebanyakan mereka tuh, sorry tuh saya, kebanyakan tuh kayak toxic gitu ya guys ya, kelakuannya tuh kayak pengen menyimpang gitu loh guys ya, kayak pengen memanipulasi, kayak pengen memanfaatkan situasi dan kondisi, kayak pengen memperalat orang lain gitu loh guys ya. Jadi kelakuan-kelakuan mereka tuh kayak di luar jalur gitu loh guys ya, kayak mau berbelok gitu ya. Jadi kalau kamu itu ada di lingkungannya mereka, itu bikin mereka sulit untuk melakukan itu gitu loh guys ya. Apalagi kalau kamu sudah berujar, sudah berkata-kata atau melontarkan kata-kata ya tentang kebenarannya gitu ya guys ya, itu bikin mereka tuh kayak nggak bisa terima gitu ya guys ya, dan malah kayak marah sama kamu gitu loh guys ya. Kenapa kamu harus mengungkapkan kebenaran itu gitu loh guys ya, seharusnya kamu diam aja, nggak usah ngomong, atau semestinya kamu nggak berada di lingkungan ini gitu, di lingkungannya mereka ya, karena kamu bisa membongkar kejoliman mereka atau kelakuan-kelakuan toksiknya mereka gitu loh guys ya. Itu kenapa ya dia atau mereka atau beberapa orang ini sulit menerima eksistensimu di lingkungannya ya, karena mereka merasa kamu nggak bisa diajak kerjasama ya untuk berbuat kecurangan, kejoliman, kejahatan gitu ya, hal-hal yang menyimpang atau hal-hal yang buruk yang mereka sukai gitu loh guys ya. Kamu ini terlalu polos, terlalu lugu, terlalu jujur orangnya ya, jadi kayak miss atau kayaknya tuh nggak sejalan lah sama kamu gitu ya. Dan itulah yang menjadi salah satu faktor yang membuat orang sekitar itu kayak sulit menerima eksistensimu ya, karena pembawaan kamu yang ngomong apa adanya dan suka mengungkapkan kebenaran atau hal-hal yang benar yang sesuai dengan kenyataan yang ada ya, atau realita yang ada di circle itu gitu ya. Dan itu membuat mereka bisa mati kutu ya, atau malu gitu ya, karena kamu sama dengan kayak membuka topengnya mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. And next di sini ya, apalagi yang membuat orang sekitar sulit menerima eksistensimu di lingkungannya ya, ada King of Swords ya guys ya. Karena kamu ini orangnya tegas ya, dan ada beberapa juga di antara dia ini yang melihat bahwa kamu ini orangnya galak, sinis gitu ya guys ya, dan orangnya ini kayak sangar gitu ya guys ya, dan itu yang membuat mereka kayaknya tidak suka sama kamu gitu loh guys ya. Mungkin di antara mereka itu orangnya suka ngebanyol ya, atau suka bercanda gitu, suka menye-menye ya, kontras sekali dengan dirimu ya, atau mereka suka berkomplot, kamu suka sendirian ya, kamu terlihat di sini begitu tegas ya terhadap dirimu dan terhadap orang-orang sekitar ya. Itu membuat mereka kayaknya
melihat bahwa kamu ini kurang asik atau nggak asik gitu loh guys ya, untuk dijadikan bagian daripada mereka di lingkungannya mereka gitu ya guys ya. Itu kenapa ya menjadi salah satu faktor juga yang membuat kamu tuh jadi sulit ya diterima ya eksistensimu itu di lingkungannya. Nah seperti itu ya guys ya. Ini soal karakter kamu ya guys ya, yang sepertinya bertentangan atau kontras dengan karakternya mereka ya. Mungkin kamu itu terlalu disiplin, mereka terlalu santai. Mungkin kamu itu terlalu tegas, mereka tuh suka menye-menye atau tidak serius gitu. Kamu serius gitu ya dalam menyikapi berbagai situasi, kondisi, atau masalah yang ada. Mereka tuh kayak suka menganggap enteng sesuatu gitu ya guys ya, dibawa bercanda, tidak serius gitu ya guys ya. Atau kalau misalnya dalam pekerjaan kamu tuh menurut mereka tuh terlalu disiplin ya, terlalu berdedikasi dan mementingkan pekerjaan ya. Kalau mereka tuh kayak lebih pengen santai gitu loh guys ya, uring-uringan gitu, suka menunda-nunda pekerjaan. Dan itulah yang membuat kamu dan dia atau beberapa orang ini atau mereka ini jadi bertentangan gitu loh guys ya. Oke. And next di sini yang membuat orang sekitar sulit menerima eksistensimu di lingkungannya adalah tentang keberanian kamu ya guys ya, dikonfirmasi oleh Knight of Swords ya. Kamu tuh orangnya berani ya, menurut mereka atau dia ya berpandangan bahwa kamu itu orangnya kelewat berani gitu loh guys ya. Itu yang membuat mereka atau beberapa orang ini kayaknya nggak suka dengan eksistensimu di lingkungannya gitu loh guys. Harusnya atau semestinya kamu tak seberani itu gitu loh guys ya. Karena orang-orang ini hobi bergerombol atau bersekongkol atau kayak rombongan gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh nggak pernah sendiri. Sementara kamu ini adalah orang yang pemberani, orang yang berani mengambil jalan sendirian gitu loh guys ya. Kamu berani jalan sendiri ya. Dan itu yang membuat dia atau mereka tuh kayak nggak suka ya. Kenapa kamu nggak ikut komplotan gitu loh guys ya? Kenapa kamu nggak ikut rombongan? Karena ya mental kamu dengan mental mereka tuh beda gitu loh guys ya. Mereka tuh kayak bermental patungan gitu loh guys ya. Sementara kamu ya, kamu tuh udah terbiasa sendiri gitu loh guys ya. Makanya kamu jadi sosok yang pemberani dan itu malah membuat mereka atau rombongan orang-orang ini kayak nggak suka gitu loh guys ya, kalau kamu terlalu gentle atau terlalu kesatria gitu loh guys ya. Bahkan ada beberapa dari mereka yang menganggap sombong ya, menganggap kamu itu sombong atau arogan gitu loh guys ya, karena kamu terlalu berani ya. Karena ini adalah karakter yang merupakan bagian daripada power kamu sebetulnya ya guys ya. Kamu adalah orang yang berpower di sini ya guys ya. Itu kenapa ya mereka merasa kalah dari segi power ya atau kekuatan ya guys ya. Kamu memiliki karakter yang menonjol atau kuat di sini ya guys ya, yaitu mengenai keberanian kamu ya. Dan keberanian kamu ini membuat mereka jadi tidak menyukai kamu karena mereka menganggap bahwa keberanian kamu ini membuat mereka jadi kayak tidak terlihat gitu loh guys ya, atau jadi kayak terlihat kecil gitu loh guys ya. Jadi dengan kata lain mereka tuh rada minder juga. Nah seperti itu. Oke. Well guys, apalagi yang membuat orang sekitar sulit menerima eksistensimu di lingkungannya ya? Di sini ada Nine of Wands ya guys ya. Dimana aku merasa bahwa yang membuat orang itu sulit menerima eksistensimu di lingkungannya ya, karena kamu membuat dia, mereka atau beberapa orang ini jadi terkebelakang ya. Jadi kayak ketinggalan gitu loh guys ya. Mungkin kamu lebih maju ya, entah itu dari segi pengetahuan ya, ilmu pengetahuan, atau dari segi pengalaman, atau dari segi kemampuan ya, dari segi potensi atau pencapaian atau apapun lah ya, sesuatu yang menonjol yang ada di diri kamu yang positif, yang membuat aura kamu tuh semakin bersinar ya, sehingga itu membuat kamu menjadi terdepan atau membuat kamu itu lebih terlihat gitu ya dibandingkan mereka. Jadi mereka tuh kayak terkebelakang ya. Dan itu yang membuat mereka atau beberapa orang ini jadi tidak menyukaimu, sehingga kamu jadi sulit untuk diterima ya di lingkungan mereka ya. Eksistensimu merupakan ancaman bagi mereka ya, karena mereka tidak terima atau tidak rela melihat kamu bisa maju atau kamu memiliki kemajuan yang lebih pesat dibandingkan mereka ya. Dengan kata lain, kamu lebih berprogres dibanding mereka. Nah seperti itu. And the last one yang membuat orang sekitar sulit menerima eksistensimu di lingkungannya, itu ada the moon di sini ya guys ya. Mana itu disebabkan karena kamu memiliki intuisi yang tajam. Kamu adalah orang yang sangat-sangat intuitif ya. Kamu memiliki firasat yang bagus ya. Kamu bisa mendeteksi kebohongan, bisa membaca karakter orang, bisa memahami perasaan orang juga ya. Dan itu membuat mereka merasa tidak nyaman ya
dengan keberadaan kamu atau eksistensimu di lingkungannya mereka ya. Bahkan menganggap kamu itu sebagai orang yang berbahaya ya, yang mesti disingkirkan, yang mesti dijauhkan dari lingkungannya mereka gitu ya guys ya. Karena kamu mungkin saja bisa membongkar suatu kebusukan atau rahasia gelap yang mereka sembunyikan gitu loh guys ya. Karena kamu tanpa ngomong, tanpa bicara ya, tanpa berkomunikasi, hanya dengan menatap wajah orang itu, kamu udah bisa tahu tuh karakter orang, niat orang, tujuan orang tuh apa ya. Sehingga itu kayaknya bikin dia, beberapa orang ini atau mereka ini jadi ketar-ketir atau ketakutan sama kamu kalau misalnya karakter mereka yang sebenarnya itu terscanning atau terbaca oleh kamu, kemudian niat, tujuan, dan keinginan mereka itu bisa diketahui oleh kamu. Kalaunya bagus, kalaunya benar, kalaunya baik-baik aja sih nggak masalah ya, tapi yang jadi masalah kalau niat dan tujuan mereka tuh nggak baik atau buruk gitu loh guys ya. Nah itu bikin mereka tuh bisa jadi malu gitu ya, apalagi kalau misalnya terbongkar ke publik atau ke orang-orang sekitar ya, sementara mereka udah jaga image mati-matian gitu loh guys ya, membangun citra diri mereka ya yang sebaik-baiknya gitu, padahal mereka kayak menyembunyikan sesuatu yang tidak baik di belakang. Nah kamu yang intuitif ini membuat mereka tuh merasa tidak aman, jadinya mereka insecure dengan kemampuan intuisi yang kamu miliki. Nah seperti itu ya guys ya. Alright, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita akan reading kembali ke file 2. Hai, file kedua, ini file kamu ya, buat kamu yang pilih file kedua dengan tanda bunga spider berwarna biru. Oke, mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan dia, mereka, atau beberapa orang yang berada di circle itu ya guys ya. Dimana di sini kita lihat ya, apa sih yang membuat orang sekitar itu sulit menerima eksistensimu di lingkungannya ya guys ya. Alright, well guys, sebelumnya sekedar informasi, kalau kamu mau request tema reading yang tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, di sini ada The Magician, oke, ada Judgment, ada Nine of Wands, ada Queen of Wands, one more, ada Nine of Cups. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan di file kedua. Nah, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius, ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Oke guys, di sini yang membuat orang sekitar sulit menerima eksistensimu di lingkungannya ya. Kita mulai dari The Magician ya guys ya. Nah, di sini aku merasa bahwa beberapa dari kamu ya yang pilih file kedua ini adalah orang-orang yang berbakat ya guys ya. Kamu juga termasuk orang yang sepertinya ini ya bisa dibilang itu rare atau langka ya guys ya. Yang mana kamu ini sepertinya adalah orang-orang yang multi talent atau memiliki lebih daripada satu bakat ya, entah 2 atau 3 bakat gitu, kayak serba bisa gitu loh guys ya. Nah ini yang membuat orang-orang tuh kayak nggak menyukai kamu ya, sulit untuk menerima eksistensimu karena dirimu yang memiliki istilahnya kelangkaan ya dari segi potensi gitu loh guys ya. Kalau orang itu terlihat kayaknya punya bakat tuh satu, misalnya itu aja, atau misalnya bisa ini aja gitu loh guys ya. Tapi kalau kamu ini dilihat mereka tuh kayak serba bisa ya. Mungkin kamu bisa nyanyi, tapi bisa nari juga, bisa masak, bisa berkebun, bisa bikin ini, bisa bikin ini, bisa bikin itu, bisa potong rambut, macem-macem gitu loh guys ya. Jadi kayak banyak kebisaan gitu ya guys ya. Nah itu yang membuat orang-orang di sekitar itu sulit menerima eksistensimu karena kamu beda ya, tidak sama dengan mereka gitu loh guys ya. Perbedaan yang sepertinya kentara ya atau terlihat banget ini ya, itu bisa jadi jurang pemisah karena cenderung berpotensi untuk membuat terjadinya
kecemburuan sosial ya di antara orang-orang sekitar yang melihat diri kamu ini memiliki potensi yang menonjol kayak gitu loh guys ya. Jadi ada beberapa dari mereka yang kayaknya sulit untuk menerima potensi atau bakat yang kamu miliki gitu loh guys ya. Apalagi kalau kamu punya serba-serbi bakat ya, punya banyak bakat ya atau kebisaan gitu ya guys ya. Itu bikin orang-orang tuh kayak jadi mudah jealous atau iri sama kamu gitu. Makanya kamu jadi sulit ini ya diterima eksistensinya di lingkungannya mereka. Nah, seperti itu ya. Oke, and next di sini yang membuat orang sekitar sulit menerima eksistensimu di lingkungannya itu karena kamu termasuk orang yang sepertinya ini membawa pengaruh besar ya di lingkungannya mereka gitu loh guys ya. Dengan kehadiran kamu ya, sepertinya orang-orang tuh kayak perhatiannya tertuju ke kamu gitu. Bahkan ada yang ngikut-ngikutin kamu, gaya kamu kah, style kamu kah ya, atau apapun yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan itu kayaknya menginspirasi orang-orang, kayaknya membuat orang-orang tertarik untuk melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, di sisi lain ya, orang-orang yang kayaknya tuh narsis ya, itu tidak suka gitu ngelihat kamu itu jadi pusat perhatian dan memberi pengaruh ya bagi orang-orang sekitar gitu ya guys ya. Walaupun pengaruh kamu tuh sangat positif ya untuk orang-orang sekitar ya, tapi yang namanya orang narsistik itu selalu pengen jadi terdepan dan selalu pengen jadi number one gitu ya. Tidak ada yang boleh mengalahkannya mereka gitu. Makanya kamu kayak sulit gitu ya diterima eksistensimu ini di lingkungannya ya. Apalagi di lingkungan orang-orang yang isinya itu NPD atau narsistik ya. Karena orang-orang toksik itu penuh dengan rasa kecemburuan, iri hati, penyakit hati gitu loh guys ya. Jadi kalau melihat orang gitu ada punya kelebihan atau kebisaan itu langsung ya kayak ilfil, kayak nyinyir ya, kayak julid ya, kayak sinis ya. Itu membuat mereka secara otomatis ya melakukan pergerakan-pergerakan atau kelakuan-kelakuan nyeleneh yang endingnya itu berakhir dengan toksik gitu, yang endingnya jadi toksik gitu ya guys ya, toksik ke kamu gitu ya, tanpa mereka sadari atau mereka sadari memang sengaja atau tidak sengaja ya, mereka kayak gercep atau gerak cepat gitu ya untuk bisa menutup akses atau menutup potensi yang kamu miliki gitu ya, agar nggak terlihat, agar nggak kelihatan, agar nggak diikutin orang banyak gitu loh guys ya. Aku lihat di sini banyak orang-orang yang kayaknya mengikuti jejak kamu, pengen mengikuti jejak kamu ya seperti dirimu gitu loh guys ya. Mungkin kamu pandai main seruling, main gitar kah ya, kamu pandai bikin kerajinan-kerajinan apalah ya yang membuat orang tuh kayaknya tertarik gitu loh guys ya. Kamu termasuk orang yang atraktif di sini karena kamu adalah orang yang sangat energik dan aktif juga ya guys ya. Kamu orangnya itu nggak bisa diem sih sebetulnya ya, karena kebanyakan dari kamu yang pilih file kedua ini ya itu kecerdasannya itu lebih cenderung ke art atau seni gitu ya guys ya. Dan beberapa dari kamu ini juga memiliki kecerdasan yang mengarah pada kinestetik gitu loh guys ya, kecerdasan bawaan yang mengarah pada kinestetik ya guys ya. Jadi kayaknya tangan kamu ya, bagian anggota tubuh kamu tuh terampil dalam membuat sesuatu, dalam memainkan sesuatu ya, atau dalam mengolah sesuatu gitu loh guys ya. Ya kamu tuh kayaknya ajaib aja, makanya didukung oleh The Magician ya. Kamu orang-orang yang pilih file kedua ini adalah orang-orang yang penuh dengan bakat, penuh dengan potensi, penuh dengan anugerah gitu, penuh dengan berkat ya, penuh dengan berkah ya, karena Tuhan menganugerahi dirimu dengan berbagai macam kebisaan gitu loh guys ya. Dan kebisaanmu ini ya atau potensi yang kamu miliki ini membuat orang-orang sekitar tuh jadi tertarik ya, bahkan banyak yang terinspirasi oleh dirimu sehingga pengen mengikuti jejak kamu, mengikuti langkah kamu ya. Jadi kamu ini orangnya sangat menginspirasi mereka, makanya kamu termasuk orang yang kayaknya tuh berpengaruh ya. Kamu cocok jadi influencer di sini ya guys ya. Oke. And di sini yang membuat orang sekitar sulit menerima eksistensimu di lingkungannya itu karena kamu ini adalah orang yang tidak segan-segan ya melawan hal-hal yang menurut kamu itu tidak benar atau tidak baik gitu loh guys ya. Kamu orangnya blak-blakan gitu ya guys ya, bukan orang yang tipenya tuh kayak ikut-ikutan atau suka berpura-pura ya, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngerti gitu loh guys ya. Kamu kalau misalnya tahu, kalau udah ngerti gitu, kamu langsung tunjuk gitu ya, atau kamu langsung bilang
itu nggak bener loh, itu nggak baik loh, nggak semestinya seperti itu loh ya. Jadi kamu tuh kayaknya orangnya kritis banget gitu ya. Jadi kamu tuh lebih kayak menegur atau mengkritisi hal-hal yang menurut kamu itu nggak benar atau menyimpang gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh kayak nggak segan-segan ngebenerin atau mengkoreksi ya, mengkoreksi sesuatu yang menurut kamu tuh nggak benar atau salah gitu, atau nggak semestinya seperti itu gitu loh guys ya. Jadi orang sepertinya itu kayaknya nggak bisa macem-macem ya kalau ada kamu ya. Makanya ya itu yang membuat orang sekitar tuh jadi sulit menerima eksistensimu, dan kamu itu belak-belakan mengkritisi sesuatu ya. Kamu kayaknya tuh nggak nyaman kalau nggak bilang, atau kamu tuh merasa nggak enak gitu kalau nggak mengatakan apa yang ada di pikiran kamu dan perasaan kamu, karena itu bisa membuat kamu tertekan ya dan mengganjal gitu ya di dalam hati kamu. Jadi kalau kamu melihat ada sesuatu yang tidak beres atau ada sesuatu yang tidak benar gitu ya, disalahgunakankah ya, atau ada abuse ya, ada sesuatu yang disimpangkan oleh seseorang gitu loh guys ya, ke jalur yang tidak seharusnya ya, itu langsung kamu kayak pengen benerin ya, atau pengen kamu koreksi gitu loh guys ya. Dan cara kamu yang belak-belakan, dan kamu yang orangnya itu kayaknya banyak take action ya, langsung bertindak gitu loh guys ya, langsung beraksi ya untuk negor orang atau mengkritisi sesuatu yang tidak tepat ya, itu membuat eksistensimu jadi sulit diterima oleh lingkungannya mereka ya, karena kebanyakan mereka itu isinya adalah orang-orang yang tepatnya adalah orang-orang yang tidak menyukai kritikan gitu loh guys ya, tidak suka dibenerin. Mereka tuh selalu menganggap diri mereka tuh benar gitu loh guys ya, selalu menganggap bahwa diri mereka itu selalu benar, tidak perlu dikoreksi. Makanya kalau ada yang mengkoreksi atau mengkritisi gitu ya, mereka bisa marah banget ya. Nah, dengan hadirnya dirimu ya, itu membuat mereka kayaknya jadi benar-benar gelisah gitu loh guys ya, kayaknya pengen menyingkirkan kamu ya, agar keluar dari lingkungannya mereka gitu loh guys ya, agar tidak bergabung dengan mereka, karena keberadaanmu ini bisa mengacaukan rencana-rencana buruk atau rencana-rencana yang kurang baik yang mereka siapkan ya, untuk memanipulasi atau melakukan suatu yang tidak seharusnya gitu loh guys ya. Nah, seperti itu ya. Jadi mereka nih memang kayak sengaja gitu loh guys ya, sengaja untuk merencanakan hal-hal yang tidak sepatutnya, yang tidak sepantasnya gitu ya guys ya, untuk kepentingan mereka semata ya, kebanyakan untuk mengeruk keuntungan sepertinya ya. Oke, next yang membuat orang sekitar sulit menerima eksistensimu di lingkungannya, ada Queen of Wands ya guys ya, yaitu di sini mengenai dirimu yang sepertinya itu terlihat kayak terlalu beraturan atau sistematik ya menurutnya mereka gitu loh guys ya. Mungkin kamu tampil terlalu anggun, terlalu banyak aturan gitu ya guys ya. Mungkin kamu masih memegang yang namanya adab, etika, sopan santun, tata krama gitu ya guys ya. Jadi sangat sistematik banget ya, sistematis gitu ya guys ya. Sementara mungkin saja mereka ini adalah orang-orang yang random ya. Random itu acak-acak ya. Jadi kayak suka acak-acakan, gak suka yang beraturan gitu loh guys ya. Jadi kalau melihat kamu ini orang yang suka beraturan, bersih, rapi, bertata krama, membuat segala sesuatu itu menjadi teratur gitu ya, mereka paling gak suka gitu ya. Jadi mereka tuh kayak suka semena-mena atau semaunya. Nah, itu kan sangat bertentangan banget ya. Makanya itu yang membuat orang sekitar tuh jadi sulit menerima eksistensimu di lingkungannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Maunya mereka, biarkan mereka berlaku semena-mena, sewenang-wenang, terserah mereka, termasuk melanggar aturan. Nah, sementara kamu ini anti melanggar aturan, nggak mau melanggar aturan. Kamu selalu berpegang teguh pada aturan yang memang ditetapkan, yang memang seharusnya gitu, yang menjadi acuan gitu loh guys ya. Demi kebaikan bersama, maksud kamu tuh seperti itu. Tapi mereka nih kayaknya nggak suka gitu loh guys ya. Pengen kayak sesuka hati. Nah, seperti itu. Iya. Jadi ini sangat kontras sekali ya guys ya, sehingga itu yang membuat orang sekitar tuh kayak sulit menerima eksistensimu ya guys ya di lingkungannya mereka. And the last one yang membuat orang sekitar sulit menerima eksistensimu di lingkungannya, itu ada Nine of Cups ya, dimana kamu ini termasuk orang yang berprestasi atau banyak mendapatkan pencapaian-pencapaian atau punya keberhasilan di bidang tertentu atau di dalam beberapa bidang ya guys ya, yang mana ini kebanyakan bikin orang yang ada di lingkungan itu menjadi minder dengan prestasi kamu atau pencapaian kamu ya.
hasil pencapaian kamu atau keberhasilan kamu dalam menggapai sesuatu itu membuat mereka kayaknya merasa kamu tak seharusnya ada di lingkungan itu gitu. Karena di lingkungan itu kebanyakan orang-orang yang sepertinya itu tidak ada prestasi ya guys ya. Bahkan kebanyakan orang-orang di situ kayaknya, sorry to say ya guys ya, kayak malas-malasan kerja ya, atau kayak nggak punya ide gagasan gitu ya, blank gitu ya guys ya, blank banget ya. Jadi mereka tuh kayak tanpa pergerakan atau suka stuck gitu ya guys ya, sangat berbeda sekali ya dengan dirimu yang mungkin suka gerak, suka kerja, atau aktif atau energik gitu ya guys ya, sehingga itu menjadi kesenjangan ya, bagai langit dan bumi lah ibarat kata gitu loh guys ya, beda banget ya. Nah perbedaan yang seperti itulah yang membuat eksistensimu itu jadi sulit ya diterima oleh orang sekitar di lingkungannya mereka. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rachki Marita Roti Potter ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlimpahan, serta keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading berikutnya guys. See ya!